Hey, what's up the people of the world? Selamat datang kembali di MR Podcast, di mana di video kali ini atau di episode hari ini kita mau ngelanjutin podcastan seperti biasa. Dan hari ini gue nggak sendirian lagi. Kalau kemarin gue ditemenin sama Kak Gilang, maka hari ini gue ditemenin sama Azra. Azra, say hey dong. Hai guys. Nah, ini adalah Azra. Jadi teman-teman, buat kalian yang belum tahu Azra, Azra ini adalah temen gue di kelompok pas apa tuh kemarin, Ra? Kita pas apa sih, acara apaan tuh? Acara Pekan Ta'aruf kampus kemarin ya. BTW di sini status gue udah berubah jadi maba ya bareng Azra. Jadi nggak nganggur lagi nih ya kan, udah berubah status ya kan. Nah, kebetulan kemarin kenal sama Azra di Peta. Dan nggak lupa juga hari ini gue udah kedatangan bintang tamu yang super duper spesial banget, panutan dari SMA sampai dengan sekarang. Ini adalah salah satu panutan gue selama di SMA. Ini dia Kasulistia Wargi. Jeng 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 jeng. Hello. Hello everyone. Halo Kasulis. Hai. Jadi teman-teman semua yang lagi dengerin podcastan hari ini, Kasulis ini adalah, boleh dong Kak deskripsiin Kasulis ini siapa sih? Oke. Aku siapa? Aku manusia biasa. Jadi aku tahun 2020 ini aku baru aja dinobatkan menjadi terbaik 1 duta bahasa Provinsi Banten sekaligus yang mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional, dan kemarin dinobatkan menjadi terbaik 3 duta bahasa nasional 2020. Wuih, mantap. Keren. Kak, tahu gak sih, Raffi itu emang dari dulu udah ngira banget sih. Ini Kasulis kuliah di Jakarta. Ini udah pasti bakal melejit banget ini. Ternyata emang bener. Diem-diem. Masa sih? Serius dah. Dari dulu, dari pertama masuk nih, ya kan? Pertama masuk Semancik, ada Kak Ais dulu. Terus Kasulis, Kak Oman, Kak Yogi. Kasulis ini orang nih kayaknya beberapa tahun ke depan bakal melejit nih. Terus pas tahu Kasulis kuliah di Jakarta, dan ternyata bener banget. Melejit karirnya ya, luar biasa banget pokoknya. Oh ya Ra, kenalin nih Ra, ini Kasulis Ra. Iya, udah denger kok. Hai. Takutnya Halo kan. Azra. Azra Sulistiawargi. Iya. Pokoknya Kesibukannya bintang apa tamu. nih? Gimana? Kesibukannya apa sekarang? Nah Kak, kesibukannya apa Kak? Kasulis. Wah, kesibukan aku ya. Aku sampai bingung aku jawabnya gimana. Soalnya aku makan tidur di rumah. Jadi ya gitu, karena aku di rumah sekolah tuh kan belum bisa move on, soalnya sama kalian nih ingetnya sekolah. Aku kuliahnya dari rumah karena lagi daring. Kesibukannya pertamanya pasti kuliah, terus yang kedua sekarang mulai sibuk juga menjadi duta bahasa. Ya di samping itu aku juga sering nulis artikel gitu untuk pesanan orang. Ya udah, gitu aja sih, nggak terlalu sibuk. Nge-freelance di bidang literasi dong, kayak di artikel ya? Iya, freelance-nya bidang literasi juga. Biasanya di platform mana tuh pakainya Kak? Biasanya sih diambilnya sama pemilik artikel CEO gitu. Jadi tulisan aku kemanain tergantung yang pemilik CEO-nya gitu. Aku cuma ngasih ke yang siapa yang minta artikelnya doang gitu, yang mesen. Tapi branding dirinya itu pakai apa tuh? Dari Japri ke Japri kah? Dari sosmed kah? Atau gimana gitu? Apa ada platform tertentu untuk freelance gitu? Sejauh ini baru japri ke japri. Kalau nulis artikel anak baru mulai juga sih. Soalnya mau di branding juga akunya masih agak ragu. Soalnya aku masih kuliah dan masih sibuk organisasi. Ditambah aku masuk duta bahasa kan gitu. Jadi masih agak-agak ragu nih, dan masih memperbanyak skill dulu. Baru nanti kalau skillnya udah cukup, ilmunya cukup, baru mungkin aku akan nge-branding. Doain ya guys. Ini coba kita lihat CV-nya ya. Di CV-nya tuh prestasi, pengalaman udah banyak banget. Masa iya masih mau nambahin kompetensi lagi? Kompetensi apa lagi Kak? Udah cukup lah. Oh iya, itu CV. Ya ampun, itu CV yang simple tahu, yang kemarin tuh dibawa ke nasional karena disuruhnya bikin CV yang simple, jadi aku ngasih kamu yang itu. Ya Allah, aku lupa belum ngasih yang utamanya. Maaf ya. Gila, yang simpelnya aja segitu ya. Apalagi yang utama ya. Penuh kayaknya. Iya gak sih? Balap. Kenapa Ra? Balap. Siap, OTW. Ayo.
Tapi Kak, kenapa sih milih jadi atau milih ngegelutin di profesi atau jadi duta bahasa gitu loh? Kenapa bisa dan kenapa mau gitu loh? Alasannya apa gitu loh? Sebenarnya sih gini ya, eh, yang pertama aku tahu itu kalau duta bahasa otomatis dia banyak menggeluti bidang-bidang kayak literasi dan kebahasaan. Dari namanya aja kita mungkin bisa nebak gitu. Dan itu relate banget sih sama kehidupan aku sejauh ini. Kayak aku dari kecil udah kayak suka nulis-nulis entah itu puisi atau cerpen. Dan sampai saat itu pun kayak sering ngirim-ngirim karya gitu. Entah itu ke majalah atau secara daring. Itu kalau dari segi literasinya. Kalau dari segi bahasa, aku emang tertarik aja sih sama kayak bahasa-bahasa asing sebenarnya. Walaupun kalau di duta bahasa sebenarnya yang diutamakan itu kan bahasa Indonesia, lalu ke bahasa daerah, baru bahasa asing. Nah, awalnya ketertarikan aku masuk duta bahasa karena aku suka bahasa-bahasa asing kayak gitu. Makanya aku berpikir cara orang berkomunikasi setiap negara itu kan beda-beda. Kok bisa sih kemudian orang-orang ini bekerja sama, menjalin hubungan kayak gitu, kayak tertarik aja gitu. Tapi kemudian ekspektasi aku sedikit tergeser ya ketika aku udah masuk duta bahasa, yang kemudian di situ aku harus mengutamakan bahasa Indonesia kayak gitu, dan aku ngerasa wah ini keren nih, aku ngerasa ter-challenge gitu, ngerasa tertantang bahwa oh ya aku kan warga negara Indonesia, aku punya tanggung jawab ini, salah satu tanggung jawab aku adalah mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi yang paling awal yang bikin aku ngehentak pengen masuk duta bahasa yaitu karena aku udah apa ya kayak menyelam di dunia kepenulisan walaupun belum sehebat Raffi dan yang lain-lain, dan juga aku juga suka kebahasaan walaupun awalnya hanya bahasa asing. Nah dari hal simpel itu sih yang kemudian ngedorong aku buat ikut pemilihan duta bahasa gitu. Oke, menarik. Tapi BTW tadi kan agak nggak sesuai ekspektasi nih ya. Nah, emang ekspektasi awal Benar. Kak Sulis jadi mau ikut duta bahasa tuh gimana sih? Ekspektasi aku tuh gini, ketika duta bahasa, maka bahasa apapun yang dia suka, yang emang dia passionate in gitu, dia tuh bisa mengembangkannya di situ gitu. Tapi kemudian di duta bahasa nyatanya kita tuh harus mengutamakan yang namanya Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sejauh itu ekspektasi yang mungkin gak terpenuhi di situ. Itu sih, tapi aku gak ngerasa kecewa gitu loh. Karena ternyata ketika diarahkan ke Trigatra Bangun Bahasa tadi, ternyata bukan bahasa asing yang harus dikuasai gitu. Aku juga ternyata dilatih juga untuk bahasa daerah, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia. Yang selama ini aku kalau nulis paper, karena di kampus aku kan di jurusan aku tugasnya banyak tuh paper. Kadang aku suka bingung nyari padanan istilah. Contohnya kayak istilah encourage gitu kan. Terus aku nyari di bahasa Indonesia aku kayak susah gitu. Pas aku udah masuk ke bahasa aku kayak lebih mudah aja sih kayak nyari-nyari padanan istilah, terus bikin kalimat yang efektif seperti apa. Jadi lebih enak aja gitu dan lebih ngerasa oh iya nasional Indonesia, bahasa Indonesia. Udah ada juga loh di Sumpah Pemuda, kayak lebih ngena aja sih ke hati gitu. Jadi aku walaupun ekspektasi aku gak tercapai, tapi justru apa ya, ngerasa lebih beruntung gitu, lebih bahagia dengan realita yang ada dalam duta bahasa ini gitu. Iya. Jadi bukan ngerasa lebih bukan apa sih kurang apa ya? Ngerasa malah lebih makin beruntung karena ekspektasinya tuh malah nggak bikin kecewa tapi bikin tertantang gitu ya. Iya bener banget Raffi. Iya, aku kan pinter ini bikin kesimpulan dari dulu. Oh iya Kak. Untuk sampai ke titik ini gimana sih perjuangannya? Suka dukanya tuh apa gitu? Wah, mantep banget ini pertanyaan. Simpelnya mungkin aku udah pernah posting ya di Instagram waktu aku posting kegiatan aku selama duta bahasa yang kemenangan aku di sana. Tapi intinya emang kayak gitu, selama 2 bulan ini sebenarnya aku bener-bener kayak dibentuk menjadi seseorang yang baru. Bukan berarti menghilangkan aku yang lama, tapi membentuk aku menjadi yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan apa yang diminta oleh kantor bahasa Banten kayak gitu. Jadi kalau ditanya perjuangan,
jujur ketika aku pertama kali daftar ke provinsi ya, itu sama sekali orang-orang kampus kayak nggak tahu dan kayak aku tuh kurang mendapat dukungan gitu. Bahkan Iya, aku iya. daftar pun kayak dari keluarga aku kurang ngasih tahu gitu karena aku tuh pengennya ya udah aku ikutan aja, menang kalah itu sama belakangan, nggak usah orang-orang tahu dulu perjuangan aku. Nanti aku ceritain di akhir gitu kan. Ya udah Iya, tuh iya, aku iya. daftar sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kan sebelum daftar itu banyak sesinya tuh guys, kayak Hmm. ada tes UKBI, ada juga tes-tes bikin podcast dan yang lain-lain. Jadi aku tuh bolak-balik ke Serang, Jaksel dan itu sendirian. Widih, Kayak bener-bener anak capeknya Jaksel iya, juga habis nih. tenaga iya. Iya, dari Jaksel loh ke Serang. Tenaga habis, pikiran juga habis kan. Karena tes UKBI itu kayak tes TOEFL gitu kan. Kalau TOEFL bahasa Inggris, kalau UKBI bahasa Indonesia. Dan itu kan harus belajar juga, jadi pikiran lah, tenaga, sama biaya udah pasti, ongkos aja udah berapa kan, belum makannya gitu kan. Nah itu pertama. Terus ketika di pemilihan, kita kan di karantina nih, kan orang yang masuk karantina kan nggak banyak ya, karena diseleksi pakai sistem gugur. Misalnya masuk sesi ini gugur berapa, masuklah ke karantina di provinsi, dan itu tuh bener-bener kayak apa ya, tek tek kayak waktu tuh habis begitu aja gitu loh, kayak banyak banget hal-hal yang dilakuin di sana, bahkan kayak tidur aja gak tenang. Iya, 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 iya. Bener-bener capek gitu. Jadi aku sih karena kemarin banyak banget orang-orang yang kayak DM, kayak chat ataupun di mana-mana gitu, kayak nanya gimana sih perjuangan atau gimana sih ceritain dong gitu. Orang-orang bisa berpodcast ini ya. Jadi kalau pengen jadi duta bahasa gitu ya, ya jangan harus harus tetapin dulu tujuan di awal untuk mengabdi, berdedikasi. Karena kayak gitu, seorang duta bahasa itu bukan hanya mengambil suatu award, suatu apa ya, award tuh apa sih itu kan? Aku kadang-kadang masih lupa lagi kan. Apa ya, Ra? Kayak kayak predikat, misalnya predikat juara atau predikat duta. Nggak hanya sampai situ aja, tapi nantinya akan jalan panjang, akan berdedikasi gitu. Nah, Mm-mm. sampai di karantina, tahu-tahu besoknya udah pemilihan aja. Aku gak nyangka sih aku bakal pilih jadi terbaik satu gitu, karena orang-orang lain tuh kayak hebat-hebat dan banyak banget pengalamannya, dari CV-CV-nya juga keren. Terus waktu bikin podcast kemarin tuh, waktu di pemilihan provinsi, aku kayak sempat lupa gitu kan yang mau aku omongin, kayak teori-teori aku lupa. Ya udah aku salah ucap, kayak aku tuh banyak kesalahannya gitu. Tapi yang satu sih yang bikin aku terus maju, dikasih masukan dari panitia-panitia bahwa kita tuh menjadi duta harus menjadi diri sendiri. Ya udah aku tanemin aja, aku jadi diri sendiri, be the best version of me gitu kan. Yes. Ya udah alhamdulillah aku dapat kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi terbaik satu. Singkat Widih. cerita, berangkatlah ke Jakarta. Tapi sebelum berangkat ke Jakarta, banyak banget PR-nya. Kalau jadi duta bahasa, yang pertama harus ngelakuin krida kebahasastraan. Jadi krida ini kalau teman-teman cari di KBBI artinya tindakan. Jadi maksudnya kita melakukan suatu tindakan langsung ke lapangan ataupun secara daring, karena sekarang kan lagi pandemi, yang Mm-mm. itu bertemakan kesastraan dan kebahasaan, dan juga harus berkontribusi untuk negeri. Nah, waktu kemarin kerida aku ke Pulau Tunda, dan aku langsung turun ke Pulau Tunda karena di sana masih zona hijau, jadi kita aman ke sana dan kita melakukan kegiatan ke literasi di sana. Itu sangat-sangat ini sih, memberikan kesan suka yang sangat dalam, karena aku ngerasa di situ aku sadar aku kayak beruntung hidup di wilayah yang 24 jam ada listrik dan jaringan. Karena di Pulau Tunda itu listrik cuma 4 jam dan jaringan internet hanya untuk salah satu provider internet. Bisa Mm-mm. dibayangin kan gimana Iya. mereka anak-anak Pulau Tunda yang sekolah, dan gimana juga mereka yang mau bangun usaha kalau misalnya nggak bisa mengakses internet, gimana cara kayak nge-brandingnya gitu kan. Iya, iya. Sedangkan kesana aja kita kayak bawa beng-beng, aduh kok nyebut merek ya, nanti di Nanti sensor. Kita tutnya. kayak bawa salah satu jenis coklat gitu, terus kita kasih ke anak-anak, mereka tuh kayak gini loh, dimasukin ke tas, terus kita bilang, adek kalau lapar sambil materi boleh ya saya makan, terus mereka bilang, enggak kak, buat di rumah aja gitu, kayak seakan-akan mereka Hmm. mendapatkan hal baru dari luar, dan mereka tuh sayang gitu untuk langsung Iya. makan gitu, kayak tuh bener-bener marginal gitu. Dan ada hal yang unik, mereka kan di tengah-tengah laut ya.
Nah, mereka tuh nyebut kita nih, Raffi, Azra, nyebut semua orang yang di luar pulau sebagai orang darat. Dan Orang mereka darat. disebutnya orang laut. Iya, orang darat. Jadi misalnya, wah orang darat datang nih bawa coklat kayak gitu. Nah, kayak Hmm. gitu. Jadi mereka tuh sangat-sangat polos. Itu sih sukanya tuh di situ, kayak aku tuh kayak seolah membuka dunia baru dan aku bisa berkontribusi langsung. Itu benar-benar suatu hal yang aku senengin gitu. Tapi dukanya ya lebih ke aku yang mungkin beberapa mata kuliahku jadi terabaikan karena aku lebih fokus ke kegiatan Oh, ini duta itu bahasa. adalah godaan bagi Sama para kayak mahasiswa yang mau iya, bener. harta tahta Sama nilai A. aduh nilai A. Bener-bener. Sama di samping krida, kita juga harus nyiapin bakat kan. Nah, Hmm. bakat juga aku kemarin latihan bakatnya di salah satu seniman di daerah Rangkas. Jadi aku tuh kayak bolak-balik Cikande Rangkas, Cikande Rangkas, Cikande Serang, abis Serang ke Rangkas gitu tuh. Kayak ya itu salah satu duka mungkin, kayak lelah, kayak gitu. Terus aku tuh sering banget kemarin kayak pilek seminggu, terus abisnya enggak, terus pilek demam lagi. Nah aku takut aku corona, makanya aku harus rapid test terus dan alhamdulillah selalu non reaktif kayak gitu. Terus persiapannya menuju ke nasional apalagi, oh mungkin dari ini juga sih dari segi fisik. Kalau tadi dari segi substansial kita sebagai duta kayak materi kesastraan, kebahasaan, literasi, lalu materi bakat. Di samping itu juga kita sebagai duta, kita kan adalah produk yang akan dipamerkan, yang akan jadikan produk untuk menyosialisasikan program kebahasaan. Nah, sebagai produk kita tentunya harus seenggaknya walaupun kita nggak cakep-cakep amat, kita good looking kan. Iya. Nah, di situ kayak persiapan kayak kita tuh harus merawat diri, lalu kita juga menjaga attitude, lalu dibentuk kepribadian kita, cara kita berjalan, cara kita, misalnya kita pakai baju batik, nah gimana kita cara bersikapnya, terus kita pakai baju malam puncak, gimana cara kita bersikapnya. Jadi kayak hal-hal yang aku nggak pernah jalanin sebelumnya, aku menjadi jalanin gitu, aku menjadi mengalaminya gitu. Itu tuh salah satu kesukaan atau hal yang termasuk suka yang aku benar-benar suka gitu. Kalau diakumulasikan kayak dibandingkan, dikomparasikan antara suka sama duka sebenarnya aku ngerasa lebih banyak sukanya sih, kayak lebih bersyukur aja gitu. Walaupun aku nggak bisa deny juga kalau dukanya benar-benar ngaruh sampai sekarang. Karena sampai sekarang pun aku kayak masih ngejar materi kuliah yang tertinggal gitu sih Iya, iya, kurang iya, lebih. paham, paham, paham. Tapi setelah sampai titik ini nih Kak, setelah jadi seorang duta bahasa ya kan di tingkat mau di tingkat regional maupun di tingkat nasional gitu loh. What again? Apalagi yang mau dilakuin gitu loh. Apalagi yang mau dikejar nih kira-kira nih. Tentunya kalau kita sebagai orang ya, apalagi kita sebagai anak muda nih, banyak banget ya hal-hal yang pengen kita kejar gitu. Kayak kita mulai dari membuka mata aja. Soalnya aku tipe orang yang kayak gini. Aku buka mata terus aku mikir hari ini gue ngapain ya gitu. Kayak ya udah pagi-pagi sambil sarapan kayak udah ngeprogram di kepala mau ngapain-ngapain aja. Nah itu aja dalam sehari kayak gitu. Gimana kalau dalam jangka panjang? Tentunya masih banyak kan gitu. Apalagi kalau kita buka HP kita lihat orang-orang kayak wah kece banget nih orang udah kayak gini, udah kayak gini. Itu jadi kayak nge-trigger kita untuk lebih maju kan. Tentunya kalau udah sampai ke titik ini yang utama yang mau aku lakuin pasti melanjutkan dulu apa yang udah aku kerjakan, yaitu di Duta Bahasa, aku lanjutkan dulu untuk mensinergitaskan antara kinerja aku dan juga pasangan aku ya, karena Duta Bahasa kan berpasangan ya, dan juga dengan program-program pemerintah, iya pasangan partner gitu ya, sepasang. Aduh, akhirnya gitu ya. Akhirnya punya pasangan. Betul. Iya pasangan dalam ini ya Duta Bahasa, aku harus lebih mendukung program-program pemerintah khususnya pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan gitu ya, karena Duta Bahasa juga di bawah kantor bahasa dan secara langsung juga itu di bawah Kemdikbud kayak gitu. Tentunya itu yang pertama tentang Duta Bahasa ya, tapi kalau untuk tentang akunya ini menjadi suatu hal yang cukup oh my god gitu, karena sejauh ini aku masih sama kayak mungkin kayak anak muda yang lain, kayak insecure, kayak anxiety kayak gitu. Dan maka dari itu hal yang pertama yang pengen aku lakukan adalah aku pengen lebih kenal siapa diri aku supaya aku lebih mudah untuk memanage persoalan-persoalan, baik persoalan internal, personal maupun persoalan intrapersonal dengan orang lain. Utamanya itu.
Terus selanjutnya sih aku pengen lebih bisa ngasih kontribusi ke Indonesia dulu nih, entah itu dalam hal kebahasaan lagi atau dalam pendidikan ataupun dalam hal-hal lain. Terus kalau dalam jangka panjang mungkin ini yang menjadi suatu goals aku juga kenapa aku masuk hubungan internasional. Aku pengen banget sih kayak bawa nama Indonesia ke tingkat global, kayak memperjuangkan hak-hak Indonesia, terutama hak-hak anak Indonesia ke tingkat global kayak gitu. Karena aku rasa masih banyak banget hak-hak anak Indonesia yang belum tersampaikan. Mungkin contohnya kayak negara-negara lain, anak-anaknya udah bisa mengembangkan skillnya di bidang ini, tapi ternyata anak-anak kita dengan rentang usia yang sama, mereka baru bisa sampai tahap ini gitu. Jadi ya itu kayak pengen utamanya ke diri sendiri dulu, kenali diri sendiri aku dulu, biar lebih bisa memanage. Terus yang keduanya pengen berkontribusi dulu di dalam negeri gitu kayak inward, terus abis itu aku baru outward. Mungkin yang outward ini akan berlangsung lama, tapi itu menjadi salah satu goals aku sih, yang bikin aku tuh setiap bangun tidur mikir hari ini harus ngapain, hari ini harus ngapain biar aku bisa mencapai hal itu. Ya mungkin begitu sih. Terlalu ini ya idealis banget aku. Iya, it's okay, no problem lah. Raffi juga idealis. Tapi kakak mah idealisnya tercapai semua. Enggak kok. Aku banyak gagal tau, ya Allah. Aku sedih kalau ikut kegagalan. Kegagalan itu gak usah diinget, Kak. Kegagalan itu ya udah kegagalan. Gak akan pernah berubah jadi apa-apa. Ya jadi kegagalan aja. Kalau kita mentok di kegagalan dong, ya kita juga gak bakal jadi apa-apa kayak kegagalan itu. Iya gak sih? Siap. Aduh, bijak banget. Azra mau nanya Ra? Mau dong. Iya, boleh. Apa tuh? Yang apa sih yang ngejadiin prinsip Kak Sulis sampai sekarang itu? Jadi prinsip aku. Iya, prinsip. Iya. Aku ada satu kalimat yang aku tanemin dari dulunya, maksudnya dari aku mulai tumbuh dewasa ya, bukan dari bayi gitu. Satu kalimat itu, good achievement is nothing without good personality. Jadi pencapaian yang baik, pencapaian yang hebat itu nggak ada apa-apanya daripada kepribadian yang baik. Kayak gitu, mencapai satu titik A, kita pengen sampai satu titik B, benahin dulu kepribadian kamu. Kepribadian yang kayak gimana, entah itu sifat, entah itu kebiasaan, entah itu attitude, entah itu habit gitu. Kan nggak mungkin orang yang misalnya dapat beasiswa A, dia sehari-harinya cuman bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, kan nggak mungkin gitu kan. Makanya kalau mau dapat beasiswa A, misalnya kamu mungkin habitnya bangun tidur, sarapan, terus baca-baca berita, habis itu mungkin baca artikel, habis itu mungkin nulis, habis itu mungkin nonton TV, nonton YouTube, baru nanti belajar lagi kayak gitu. Jadi sebelum kita pengen achieve sesuatu, kita tuh harus kayak menata dulu nih habit kita, attitude kita, personality kita. Makanya prinsip aku yang selalu aku tanemin adalah yang tadi, good achievement is nothing without good personality. Gitu. Jadi pencapaian terbaik itu tidak ada apa-apanya, tapi pencapaian terbaik itu nggak lebih baik dan tidak ada apa-apanya, tapi kepribadian yang baik lah yang harus diutamakan gitu. Tapi kita harus lebih mengutamakan kepribadian yang lebih baik. Oke. Betul. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan dadakan. Wah. Jadi gini loh Kak, sebagai seorang perempuan ya, Kakak kan sebagai seorang perempuan nih, kompetensinya banyak. Skillnya juga bisa dikategorikan juga udah banyak. Apalagi udah masuk ke tingkat nasional. Nah, penting nggak sih sebuah kompetensi untuk seorang perempuan? Wow, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan banyak dibicarakan bukan hanya di daerah-daerah, bukan hanya di nasional, tapi ini juga salah satu topik yang dibicarakan di jurusan aku, di hubungan internasional. Dan ini juga dibahas di forum internasional, United Nations PBB. Widih, ini yang bikin pertanyaan keren banget. Nah, pertanyaan baru tadi bikin ini, baru bikin pertanyaannya. Tadi. Ya, aku jawab ya. Ya, siap.
seberapa penting kompetensi skill untuk perempuan? Aku rasa ini menjadi hal yang penting banget. Aku mau jawab ini dari dua perspektif. Tapi mohon maaf apabila ini mungkin kurang tepat. Karena perspektif pertama aku pengen jawabnya dari perspektif agama. Disclaimer nih. Aku mau ini dulu. Aku mau bilang bahwa aku bukan orang yang terlalu ahli agama. Cuman aku orang yang berusaha untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan. Jadi kalau misalnya dari perspektif agama yang aku tahu ya, nanti siapapun boleh mengoreksi aku. Yang aku tahu dari perspektif agama, seorang perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, seorang ibu gitu ya. Ketika seorang ibu, seorang yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anak yang nggak mempunyai kompetensi dan mempunyai skill, maka akan jadi apa anaknya, akan jadi seperti apa bangsa ke depannya, kayak gitu. Jadi skill ini, kompetensi ini penting banget. Jadi ketika kan anak, kalau misalnya dari teori sosiologi juga, yang pertama kan ada dari keluarga, lalu ke teman sepermainan, lalu ke sekolah, barulah ke masyarakat. Nah, dari tahap keluarga ini, yang paling banyak berperan adalah seorang ibu. Bukan, ini secara umum ya, in general, bukan seorang ayah yang biasanya mencari nafkah. Seorang ibu ini kan seorang perempuan. Maka kalau ketika ibunya berkompetensi, mempunyai ilmu tertentu, maka ibu ini kan otomatis akan banyak memberikan asupan-asupan, bukan hanya asupan gizi, asupan makanan ke anak, tapi juga asupan-asupan ilmu pengetahuan dan juga pembentukan karakter. Jadi mungkin kita nantinya bisa akan membayangkan bagaimana pada akhirnya anak yang masuk sekolah yang sebelumnya udah dibekali pendidikan karakter orang tuanya, dan bagaimana anak yang masuk sekolah yang sebelumnya gak dikasih pendidikan karakter sama ibunya. Mungkin itu hasilnya juga akan beda. Jadi kalau dari perspektif agama dalam pengetahuanku yang simpel ini, aku rasa itu sangat penting banget. Dan selaras juga dengan dari perspektif human rights ya. Aku berbicara masalah humanity sekarang dari segi kemanusiaan itu sendiri, bahwa juga kayak di forum-forum internasional banyak dibicarakan masalah human rights gitu, kayak hak-hak perempuan dan juga bagaimana tentang gender equality, tentang kesetaraan gender, bahwa hak-hak pendidikan atau hak-hak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam ilmu pendidikan, entah itu kompetensi ataupun skill, itu terlepas dari gender. Itu harus seperti itu. Entah itu perempuan ataupun laki-laki, keduanya punya opportunity yang sama, kayak opportunity, kayak kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan. Maka dari itu, ketika laki-laki dia mendapatkan pendidikannya dan mendapatkan skillnya, dia bisa berkontribusi dengan bidang-bidangnya, dan perempuan juga bisa. Itu menjadi suatu hal yang balance di dunia ini. Dan juga karena dari segi psikologi antara laki-laki dengan perempuan dalam decision making, dalam membuat keputusan, dalam menyelesaikan masalah itu berbeda, problem solvingnya, maka kita harus punya penyelesaian masalah dari segi perempuan, dari segi laki-laki. Simpelnya kayak gini, misalnya di suatu tempat bekerja, satu tim, kita punya masalah A. Kita gak mungkin melihat suatu masalah cuma dari satu sudut pandang. Kita tentunya memerlukan beberapa sudut pandang. Karena masalah itu juga terbentuk dari beberapa asumsi, dari beberapa faktor penyebab gitu. Nah, beberapa sudut pandang itu kita perlukan dari entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Makanya suatu tim kerja atau teamwork yang baik itu enggak hanya laki-laki, tapi ada kombinasi antara laki-laki dan perempuan yang seimbang. Dari kombinasi laki-laki dan perempuan yang seimbang ini, harus mereka ini keduanya, laki-laki dan perempuan, punya kombinasi skill dan juga kombinasi keahlian, kompetensi yang baik. Maka dari itu perempuan juga penting banget nih punya kompetensi, karena udah banyak banget kan sekarang perempuan-perempuan yang juga ngasih sumbangsih gitu, dan itu membuat stabilitas dunia menjadi baik gitu. Kayak contohnya Emma Watson, dia di PBB, dia menyuarakan hak-hak perempuan. Lalu juga di Pakistan ada Malala Yousafzai, dia mengutarakan hak-hak pendidikan anak-anak perempuan, kayak gitu. Jadi memang keduanya sangat-sangat penting sih, baik dari segi agama, menurut aku agama Islam, ataupun juga dari segi sosial itu sendiri, kayak gitu.
Nah, jadi teman-teman semua, buat teman-teman nih yang punya pertanyaan kalau penting nggak sih kompetensi untuk seorang perempuan? Jawabannya kalau menurut Kak Sulis tadi sebagai seorang duta bahasa di tingkat regional maupun di tingkat nasional atau di Indonesia, jawabannya penting banget, entah itu dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang secara humanity atau secara sosialisasi atau secara sosialnya. Itu penting banget tuh teman-teman. Nah, next question, mungkin ada pertanyaan nih dari Azra. Azra ada pertanyaan, Ra? Oke, ini aku pengen tanya. Boleh. Weh. Kan perempuan sekarang itu banyak banget lagi ngerasa insecure ya, Kak. Apalagi untuk untuk dari segi apapun lah. Contohnya insecure dalam segi penampilan atau dalam segi ilmu, bahkan kadang kita ngerasa insecure tuh dalam mau mengutarakan omongan kita di depan umum. Pertanyaan dari aku, gimana sebagai seorang perempuan, ada nggak sih rasa insecure ketika mau speak up di depan umum? Cara ngadepinnya tuh gimana? Aduh, aku pengen ketawa banget nih tentang ini. Soalnya aku dulu tuh emang kayak gitu banget. Tapi dulunya udah lama banget ya. SD SMP. kayaknya. SD. Aku pernah waktu SD karena aku dulunya cadel kan. Aku gak bisa ngomong huruf R dan aku ngerasa insecure banget ketika aku mau ngomong di depan umum. Aku waktu kelas 4 SD disuruh ikut lomba pidato. Dan aku gak mau, aku bilang dong sama gurunya, gak mau Pak, saya cadel. Malah diketawain dong di kelas, karena aku bilangnya di dalam kelas kayak gitu. Sebenarnya di usia aku yang masih sangat kecil banget pada saat itu, aku udah coba mulai kayak menata diri untuk, dulu mah belum tahu ya istilah insecure, pokoknya dulu mah istilahnya takut, malu, gak pede gitu lah. Aku ya udah caranya satu sih, dari kecil dan masih sampai saat ini aku sering terapin, caranya bodo amat gitu, kayak ya udah bodo amat. Kayak misalnya aku mau ngomong, ini nih simple aja, kayak aku mau bikin caption, kalau caption takarir ya, bahasa Indonesia takarir di Instagram, terus aku kadang suka mikir, takarir yang aku buat nih bakal kayak dinggasing gak sih, kayak bakal bikin orang sebel gak sih, kayak bakal aneh gak sih gitu. Nah kadang aku juga masih ada pikiran-pikiran kayak gitu yang bikin aku insecure buat akhirnya speak up. Tapi ketika aku udah tanamin dalam diri, bodo amat gitu, ya udah itu bakal langsung dengan mudahnya aku bisa ngomong, dengan mudahnya aku bisa ngetik kayak gitu. Tapi memang bodo amat gak semudah itu ya, karena aku juga nyadarin kadang ketika aku bodo amat, aku tetap harus menimbang-nimbang dalam segi kata-kata kebahasaan, atau dalam apalagi udah jadi duta bahasa, pasti orang ngelihat, wah ini duta bahasa kok bikin caption, bikin takarir, kata-katanya gak baku ya, kok ngomong masih campur-campur sama bahasa Inggris ya gitu. Padahal orang-orang nggak tahu kalau duta bahasa itu juga boleh kok cara ngomongnya bebas, kan bukan dalam forum-forum yang formal atau forum yang resmi kayak gitu, kecuali forum resmi baru kayak gitu. Makanya untuk nggak insecure, untuk nggak anxiety, nggak khawatir berlebihan, pertama harus kenalin diri sendiri dulu. Kayak kamu siapa dan apa yang ingin kamu sampaikan dan tujuannya apa gitu. Karena aku tuh sebenarnya orang yang less talk gitu, yang kayak ngomongnya tuh sedikit sebenarnya. Aku gak bakal ngomong kalau itu gak penting gitu. Makanya aku kenalin dulu diri aku. Pertama aku siapa. Misalnya kalau di kampus ya udah aku Sulis, aku mahasiswi hubungan internasional. Terus aku mau ngomong apa? Contohnya aku mau ngomong tentang potensi Indonesia di kancah ASEAN. Ya udah. Terus apakah aku penting ngomong tentang itu di kelas? Kalau misalnya posisinya itu adalah diskusi kelas, ya udah berarti penting dong aku harus ngomong. Tapi kalau kondisinya adalah cuman kayak dosen ngasih pendapat, terus dosennya kayak pengen ngasih pendapat aja dan dia gak ngasih kesempatan untuk murid mahasiswanya untuk berbicara gitu, itu hanya pendapat dia, ya udah aku gak penting kan untuk bilang, untuk menyanggah gitu. Kayak tujuannya tuh gak nyampe gitu kan. Makanya pertama harus kenalin diri sendiri, kayak aku siapa, aku mau nyampein apa, tujuan aku apa. Terus yang kedua, terapin sisi kayak bodo amatnya harus ada juga. Jangan terlalu peduli sama asumsi orang, jangan terlalu kayak nganggep
kayak gini loh, kita tuh hidup di dunia ini cuma sekali gitu. Itu akan sangat sayang banget kalau kehidupan kita dihabiskan hanya memikirkan asumsi orang lain kayak gitu. Yang kedua bodo amat. Ya udah simple, cuman kenal diri sendiri sama bodo amat. Iya, Sejauh iya, itu aku iya. kayak gitu. Berarti teknik dari Kasulis ini sendiri, kalau yang David anggap ya lebih kepada ketika mau speak up tuh lebih kepada melihat kondisi dulu ya, kayak kondisional aja gitu. Kalau sekiranya penting ya sampaikan, berani speak up. Tapi kalau nggak terlalu penting dan nggak begitu penting, ya udah nggak gitu. Karena semakin besar gini Vi, apalagi kita tadi kan pertanyaannya sebagai perempuan gitu ya. Iya, sebagai Semakin perempuan. besar semakin kayak gini. Kadang kalau lo cakep, omongan lo bakal didengar. Pernah gak kayak denger gitu? Iya, Orang good cakep mah looking. bebas. Orang cakep mah bebas mau ngomong apa aja juga gitu. Tapi asumsi itu, asumsi tentang orang cakep bebas mau ngomong apa aja itu bisa kita patahkan ketika memang omongan kita itu suatu hal yang berisi. Tadi aku bilang mau ngomong apa, nah suatu hal yang berisi dan suatu hal yang dibutuhkan. Oke? Tujuannya apa gitu. Makanya tadi kata yang Raffi bilang benar, harus sesuai kondisi dan juga situasi. Lebih kepada ngelihat situasi sama kondisi sama lawan ngomongnya juga sih. Benar Kalau banget. lawan ngomongnya yang ibaratnya bebel mah sama aja bohong, mau ngomong gimana juga. Mending aku gak usah ngomong tahu kalau sama orang kayak gitu. Mending gak usah ngomong, mending diem-diem aja udah. Benar. Nah, tapi iya, dari tapi gini Kak, gimana tuh Ra? kebanyakan suara perempuan itu emang nggak begitu didengar atau emang nggak begitu orang nyimak sih. Maksudnya ada seseorang perempuan ngomong tapi lebih banyak tuh kayak ya udah acuh aja gitu. Nah, pas kakak lagi speak up di luar atau di kerumunan banyak orang atau benar-benar lagi keadaannya lagi di luar ibaratnya gitu, itu gimana tanggapan Kak Sulis kalau misalkan emang ternyata omongan Kak Sulis itu benar-benar dicuekin gitu aja gitu? Iya. Aku pernah juga sih di situasi itu, tapi ini terkait omongan perempuan gak lebih dengar daripada omongan laki-laki atau sebaliknya. Ini ada suatu konsep yang dikatakan adalah konsep patriarki. Jadi di mana laki-laki itu lebih superior daripada perempuan. Dan ini terjadi sih di beberapa case, terjadi benar-benar kayak kalau cowok yang ngomong pasti lebih didengerin gitu, lebih kayak oh ini perkataan yang serius. Tapi kalau perempuan yang ngomong kadang lebih dilihatnya segi femininnya kayak wah dia pas ngomong kayak suaranya bagus ya, dia pas ngomong kayak logatnya bagus ya gitu. Kadang kalau perempuan ngomong justru kayak gitu. Yang sepanjang yang aku tahu gitu, kalau laki-laki kadang lebih dengerin lebih ke substansinya, tapi kalau perempuan kadang lebih ke teknisnya kayak gitu. Kalau dari aku sendiri untuk kayak mendobrak patriarki yang masih kental banget nih di Indonesia yang masih menganut kayak adat ketimuran kayak gitu, ya udah kayak lebih ke yang tadi juga kayak pahami aku siapa, apa yang mau aku sampaikan dan tujuannya apa. Ketika kita menguatkan substansi dari pembicaraan kita, ya itu orang juga akan lebih apa ya kayak terpesona, bukan terpesona dalam hal looking ya, enggak. Maksudnya terpesona sama apa yang kita sampaikan. Jadi mereka lebih mau mendengarkan. Ini sebenarnya akan bisa lebih dijelaskan oleh teknik komunikasi gitu. Kayak komunikasi ada yang interaktif, ada yang persuasif kayak gitu. Makanya penting banget perempuan juga dibekali skill sama kompetensi kayak pertanyaan sebelumnya. Jadi ketika perempuan punya skill, punya kompetensi, dia bisa mempersuasi orang lain ketika dia berbicara. Sehingga sisi-sisi atau value dari patriarki ini gak jadi penghalang ketika dia menyampaikan pendapat. Sehingga pendapatnya lebih didengarkan dan gak menjadi suatu stigma lagi bahwa perempuan gak lebih didengarkan daripada laki-laki. Karena sebenarnya emang gimana ya, dilematis juga sih. Ini benar masalah menyampaikan pendapat aja, masalah speak up aja emang suka dibedain perempuan sama laki-laki gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu masalah gaji, perempuan sama laki-laki itu beda. Di beberapa negara di Asia Tenggara, di beberapa company, gaji perempuan lebih rendah daripada gaji laki-laki dengan jabatan dan posisi yang sama. Itu benar-benar suatu miris banget gitu ya. Dan ini
berawal dari hal simple tadi, contohnya dalam hal speak up aja itu sudah beda tanggapan-tanggapan orang. Ini jatuhnya ke patriarki sih. Ya cara aku menghempas patriarki yang tadi itu lebih mengisi pembicaraan aku supaya lebih substansial dan membekali teknis berbicara aku dengan kompetensi-kompetensi dan skill-skill komunikasi yang persuasif. Gitu sih Azra. Mungkin bisa terapi nanti. Ya, Azra bakal nyusul tahun depan katanya Kak ikut ini nasional duta bahasa. Ya nggak? Iya. Luar biasa. Anakku Hamka masuk nasional. Wow. Suatu kebanggaan gitu loh. Tapi ada nggak sih Kak sosok yang jadi kayak motivator gitu? Kayak misal kalau ya namanya manusia ya pasti punya sosok idola gitu loh. Ada nggak sih kayak sosok idola dari Kak Sulis ini? Misal Kak Sulis ngidolain Mbak Sherliana Tifa yang aktivis yang udah kita kenal, semua orang juga kenal ya kan? Atau siapa gitu? Ada nggak sih? Banyak banget sih sebenarnya, aku sampai bingung kayak mau nyebutin siapa pada pertemuan kali ini ya. Tapi kalau misalnya dalam hal konteksnya yang sekarang, sebagai seorang pemuda, sebagai orang yang bisa menyampaikan pendapat, alhamdulillah ya, aku masih tergolong, kita semua masih menjadi pemuda yang bisa menyampaikan pendapat, bukan pemuda yang dibungkam seperti tahun 98. Alhamdulillah banget, kita harus bersyukur. Dalam konteks ini sih, aku bisa nyebutin mungkin yang pertama adalah Muhammad Al-Fatih ya, yang penakluk Konstantinopel. Dia dulu di usia 21, dia udah kayak bisa ngasih kontribusi yang bukan hanya besar, tapi sangat-sangat besar gitu ya untuk negerinya, dan sampai saat ini masih terasa gitu kontribusi dari Muhammad Al-Fatih. Itu sih yang membuat aku kayak ke-trigger, kayak ke-encourage, kayak termotivasi untuk terus kayak ngasih suatu hal buat negeri walaupun itu sedikit gitu. Pertama Muhammad Al-Fatih, yang kedua yang tadi aku sempat sebutin di awal, dalam hal speak up aku suka banget sama Malala Yousafzai. Aku pertama kali denger speech dia di United Nations, aku sampai nangis di kamar kos karena itu keren banget gitu. Dia yang bikin aku ngerasa termotivasi adalah pertama keberaniannya. Dia ini waktu itu usianya kurang lebih 16-17 ketika pasukan Taliban itu terorisme di daerah Pakistan menembak kepala dia. Jadi kepala sebelah kirinya itu ditembak oleh Taliban gara-gara si Malala ini memperjuangkan hak-hak pendidikan anak-anak perempuan. Karena pada masa itu Pakistan belum memperbolehkan anak perempuannya untuk berangkat ke sekolah. Sedangkan si Malala ini maksa. Ya udah sih, kenapa enggak adik-adik gue nih yang perempuan-perempuan disekolahin gitu kan. Nah, si Taliban ini kesel kan. Mungkin Taliban juga ngerasa terancam karena ketika perempuan jadi cerdas, perempuan gak mau lagi kan diperbudak gitu, menjadi suatu boneka oleh laki-lakinya Pakistan, oleh kaum-kaum Taliban gitu kan. Mereka merasa terancam, nanti kalau perempuan cerdas, perempuan jadi ngelawan gitu kan. Mereka takutnya kayak gitu. Ya udah, makanya pas Malala bertindak, si Taliban ini nembak kepala Malala, tapi Malala gak berhenti sampai situ. Dia tetap speak up sampai akhirnya sekarang benar-benar bawa perubahan. Pendidikan di Pakistan benar-benar udah setara, kayak perempuannya bisa masuk sekolah, bisa sampai jadi sarjana. Jadi dua orang itu yang benar-benar Masya Allah ngasih motivasi banget buat aku sejauh ini dalam konteks ini ya. Mantap. Luar biasa. Azra masih ada pertanyaan? Mana Azra? Bingung. Pokoknya kita tuh kayak terkesima sekaligus tersihir gitu loh Kak. Dari SMA lebih kayak ke insecure aja. Makanya insecure. Kita tuh insecure bisa ngobrol sama orang hebat. Nah, aduh aku bukan apa-apa, aku manusia biasa, tolong. Dari dulu gitu mulu. Kalau aku jadi kangen Semancik loh. Aku lulus 2018. Semancik dikangenin terus. Kagak usah kangen-kangen Kak. Sekarang 2020. Udah berapa tahun? 2 tahunan lah ya? Ya, 2 tahun. 2-3 tahunan lah. Hampir 2021 kan sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kuliah lancar kuliah Kak? Ya, alhamdulillah sih masih bisa ke-handle. Walaupun kadang suka keteteran, tapi alhamdulillah masih lancar. Semester 5 kan ya sekarang ya? Iya bener, semester 5. 3 semester lagi lah lulus ya.
Amin. Aduh, berasa tua aku di sini. Tapi mau Setelah lulus mau apa nih Kak? iya setelah lulus mau ngapain? Lulus mau apa? Waduh, ini pertanyaan Targetin yang bikin apa aku gitu? berpikir. Mau nikah dulu baru nyari kerja atau nyari kerja dulu baru nikah atau gimana gitu? Pengennya gitu, tapi belum ada calonnya, gimana dong? Masa iya? Yang kemarin di Snap Serius. siapa? Yang mana nggak tahu aku. Pengennya sih paling lulus, aku pengen ini dulu nih, kayak gabung ke salah satu NGO. Jadi NGO itu kayak non-governmental organization yang dia tuh bisa berupa company yang dia tuh menghubungkan beberapa negara untuk bersinergi bersama untuk tujuan yang goals-nya sama gitu. Jadi pengen cari NGO yang mau nerima aku supaya ketika aku lulus kerjanya tuh bukan hanya kerja untuk material aja, tapi kerja yang benar-benar bisa ngembangin skill aku, ngembangin pengetahuan aku, dan ngembangin aku secara personal juga. Pengennya sih gitu. Habis itu pengen lanjut S2 sebenarnya. S2, Gitu. mau S2 di mana? Aduh, ini harus jawab ya. Di Turki ya. Gimana Turki? Enggak. Masih punya niatan buat ke Turki? Aku kalau Turki, aku suka Turki ya. Tapi maksudnya untuk jurusan hubungan internasional, aku nggak pengen lanjutin ke sana gitu. Kalau Turki itu aku pengen lebih ke kayak mungkin belajar beberapa bulan gitu atau cuman ikut program pembelajaran bukan untuk kuliah gitu loh. Kayak aku pengen belajar tentang mungkin sejarahnya atau juga tentang sosialnya gitu. Karena mereka kan unik kan, Turki itu kayak banyak dipengaruhi sama negara-negara Eropa lain gitu loh. Kayak Azerbaijan, terus Armenia, dia kan punya konflik juga sama Armenia. Jadi aku tertarik aja kalau ke Turki untuk hal seperti itu. Tapi kalau untuk S2 yang kuliah, aku tuh pengennya lebih ke negara-negara Europe. Soalnya aku kan sekarang ngambil konsentrasi atau fokus di kampus kan lebih ke yang ekonomi politik internasional. Jadi lebih ke ekonomi ke development-nya sama ke political issue-nya kayak gitu. Dan aku rasa sejauh ini riset aku ngelihat negara-negara di Europe itu sangat-sangat potensial banget untuk melanjutkan studi di bidang itu. Doain ya guys. Amin. Jangan lupa doain kita juga ya Kak. Nah. Wah, amin. Semangat ya kalian. Masih maba kan ya, masih seger-seger banget masih, tuh. Maba tuh masih gemes-gemes gimana gitu kan. Masih jadi inceran-incerannya para kaki banget. gitu kan. Apalagi Azra. Aduh. Wah gitu ya Azra ya. Masya Allah, hati-hati Azra ya. Mungkin ini Kak last dari Kak Sulis deh. Boleh deh kasih motivasinya deh buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita nih. Kasih dong motivasi dari Kak Sulis untuk kita semua. Oke. Dari aku sederhana. Yang pertama, ketika kamu ingin menjadi sesuatu di dunia ini, jangan lupakan siapa diri kamu yang sebenarnya. Ketika kamu memutuskan suatu hal, jangan sampai keputusan itu merubah kamu menjadi orang lain. Karena itu bakal sangat menyedihkan ketika kamu udah gak bisa lagi jadi diri kamu sendiri. Pastikan segala hal, setiap langkah, setiap keputusan, setiap mimpi, itu justru membuat kamu semakin kenal sama diri kamu, semakin kenal sama Tuhan kamu. Sehingga ketika suatu saat kamu harus berhenti untuk mengejar apa yang kamu mau, ketika suatu saat kamu harus pulang, benar-benar pulang meninggalkan semuanya, kamu bisa pulang dengan tenang, tanpa khawatir tentang segala hal yang belum pernah kamu lakuin untuk diri kamu sendiri. Jangan lupain hak-hak kamu, hak untuk tidur, hak untuk bersenang-senang, hak untuk menghabiskan waktu sama orang-orang yang sayang. Jangan melupakan hak-hak itu hanya untuk mengejar hal-hal yang duniawi doang gitu. Kok malah gaje ya aku ngasihnya. Tapi emang bener sih kayak gitu. Iya, aku ngerasain banget. Lebih kepada kita tuh boleh ngejar sesuatu, tapi kita juga gak boleh ngelupain hak-hak kita sebagai selaku manusia. Kita harus pintar memanusiakan diri kita sendiri sebelum kita bisa memanusiakan orang lain. Bener. Udah biasa banget kan. Emang orang yang di sini tuh podcast hari ini tuh yang paling ganteng gue doang. Karena semuanya cewek. Bener, gak bisa aku debat ini bener.
BTW teman-teman semua yang udah dengerin, Kak Sulis, Azra juga, thank you banget udah hadir di podcastan hari ini. Thank you banget sudah memberikan kesempatan untuk ngobrol meskipun sekarang posisinya sudah menjadi orang yang besar di kancah nasional tapi tetap low profile. Kak Sulis emang the best banget pokoknya. Thank you banget Kak Sulis. Makasih ya udah ngundang aku buat ngobrol di sini, seneng banget bisa ngobrol sama kalian, jadi ngerasa muda lagi aku sama kalian nih yang masih gemes-gemes maba. Tapi sebenarnya kalau Raffi podcastan tuh sebenarnya bisa langsung datang ke rumah, cuman karena kita lagi pandemi corona, ya kan, jadi kita online sekarang gitu loh. Jadi thank you banget nih Kak Sulis udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcastan hari ini. Thank you juga buat Azra yang udah menemani Raffi sebagai host sekaligus menjadi co-host hari ini. Thank you ya Azra, jangan kapok-kapok jadi co-host. Kak Sulis juga jangan kapok-kapok untuk diundang-undang lagi nanti ya. Siap. Jadi semuanya yang udah dengerin, thank you banget. Thanks for watching and thanks for listening. So enjoy your life. Thank you.